Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Syafira dari kelas 3 narasi 21. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang fisik. Jadi, yang akan saya jelaskan kali ini itu ada pengertian, undang-undang, logo, produk jasa yang ditawarkan dan dijual, manfaat dan kerugian nasabah, proses penghitungan dan akibat jatuh tempo bagi nasabah, dan ada artikel berita. Yang pertama, apa itu leasing? Jadi leasing itu yang bahasa Indonesianya sewa guna usaha adalah bentuk pembiayaan yang memungkinkan suatu pihak memperoleh hak penggunaan barang modal milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi kayak penyewaan barang itu. Terus undang-undang yang mengatur leasing di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lalu ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Untuk logo-logo lembaga leasingnya bisa dilihat di bawah situ ya. Dan produk jasa yang ditawarkan ada kendaraan bermotor, itu bisa mobil penumpang, truk, motor, terus mesin dan peralatan industri, ada mesin cetak, mesin produksi pabrik, terus ada berat. Terus jasa yang ditawarkan ada jasa asuransi dan perlindungan aset, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa manajemen aset. Terus untuk keuntungan nasabah, yaitu ada tidak perlu modal besar di awal, lalu akses cepat ke aset atau barang, pembayaran fleksibel, dan tidak mengganggu arus kas usaha. Untuk kerugian nasabah ada biaya kontrak lebih mahal, tidak langsung memiliki barang, terkait kontrak jangka panjang, resiko kehilangan aset atau barang jika telah bayar. Proses penghitungan ada mencakup nilai barang atau harga pokok, uang muka, bunga leasing, dan jangka waktu. Terus akibat jatuh temponya yaitu ada denda keterlambatan, peringatan atau teguran, penarikan barang, dan biaya tambahan. Dan untuk artikel beritanya ada dua, bisa dibaca sendiri ya tentang leasing negatifnya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya Ayesa dari kelas 11 ingin bertanya, syarat-syarat dari leasing itu apa saja? Saya izin menjawab dulu ya untuk pertanyaan dari Aisyah. Jadi syarat-syarat leasing itu ada beberapa, ada banyak, saya sebutkan saja beberapanya. Jadi harus punya KTP karena sebagai jaminan, karena KTP itu kartu identitas kan. Terus harus di atas 21 tahun, karena kalau dari 21 tahun itu sudah punya penghasilan yang tetap dan pemikirannya sudah matang. Sekian. Apakah kurang? Cukup. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya dari kelas dan bertanya, menanya bagaimana peran OJK dalam mengawasi praktik leasing? Oke, jadi saya ingin menjawab. Jadi peran OJK itu dalam mengawasi leasing ada dengan beberapa cara, yaitu dengan melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan termasuk leasing. Jadi pengaturan itu tentang terkait penyelenggaraan usaha pembiayaan atau leasing. Terus pengawasan itu bisa dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk pemeriksaan dan pemantauan terhadap praktik tata kelola yang baik. Apakah menjawab? Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Isanti Kurniawan dari kelas 11. Saya mau nanya, bagaimana pihak leasing memberikan teguran kepada orang-orang yang telah bayar? Jadi saya izin menjawab. Jadi pihak leasing akan memberikan teguran kepada orang-orang yang telah membayar itu menggunakan peringatan tertulis, bisa dengan surat atau email secara digital. Terus nanti di emailnya itu akan menyatakan bahwa nasabah telah membayar dan akan ada konsekuensi yang dilanjut. Terus kalau misalnya nggak dijawab, mereka bakal kirim SMS atau telepon langsung. Apakah itu enggak? Tidak cukup. Kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.